biasa atas berkatnya kita dapat berkumpul di momen dalam rangka kegiatan berbagi praktik baik tentang menerapkan budaya positif di kelas. Adapun rangkaian kegiatan yaitu pertama kata pengantar dari pembawa acara, kedua kata dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan materi dari narasumber, yang keempat ruang diskusi dari narasumber sendiri, dan yang terakhir kata penutup dari pembawa acara. Kata pengantar dari pembawa acara kita anggap sudah selesai, maka kita masuk ke rangkaian yang kedua, kata-kata dari ibu kepala sekolah. Ibu kepala sekolah dipersilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yahoo. Kita bersyukur pagi ini di mana Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini. Dan terlebih pagi ini istimewa sekali kita bisa diberi kesempatan boleh bergabung bersama di ruangan guru di saat ini dalam kegiatan salah seorang teman kita, calon guru penggerak, di mana dalam kita ketahui bersama bahwa dalam proses pelatihan untuk menjadi seorang guru penggerak mereka harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan belajar dan terlebih untuk berbagi ilmu dari apa yang sudah mereka pelajari dan dibagikan kepada kita di sini di sekolah. Tentunya kita menyambut baik kegiatan seperti ini. Dalam hal ini Bapak Ibu guru selain mendapat ilmu dan tentunya juga kita bisa saling membantu ya, dan memotivasi Bapak Ibu guru yang lain supaya ke depan juga jika ada kesempatan Bapak Ibu bisa melaksanakan dan mengikuti kegiatan program seperti ini. Dan walaupun tidak mesti harus menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu juga bisa ketika sudah belajar, saya rasa ya kalau tidak salah sudah mengikuti banyak pelatihan mungkin melalui zaman sekarang kan di PMM sudah banyak tersedia berbagai materi-materi ya, kita bisa latihan mandiri dan ketika itu dibagikan kepada teman-teman di sekolah itu sudah juga dinamakan berbagi praktik ya. Dan terkhusus kepada Ibu Ira kami sampaikan silakan dilanjutkan kegiatannya dan semoga kegiatan ini bisa bermanfaat kepada Ibu sendiri dan terlebih kami juga Bapak Ibu guru di SD UPTD SD 70974 atau yang lebih dikenal lebih kerennya lagi dengan istilah SD 1 dengan judul pada saat ini yakni menerapkan budaya positif di kelas. Nah, saya percaya bahwa kegiatan ini akan berjalan dengan baik dan akan menghasilkan sesuatu juga yang baik berdampak bagi dunia pendidikan. Demikian saja yang bisa kami sampaikan dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Kita masuk pada kegiatan yang ketiga, pemaparan materi dari narasumber pada pihak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan seluruh rekan-rekan guru dan staf pegawai yang telah berkenan hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan saya berbagi praktik baik untuk menerapkan budaya positif di kelas. Baik, Bapak Ibu, saya pada pagi hari ini akan berbagi praktik baik menerapkan budaya positif di kelas. Ini adalah salah satu merupakan tugas kami sebagai calon guru penggerak khususnya di Angkatan 11 Kota Gunung Sitoli. Baik, adapun tujuannya yaitu memahami dan menerapkan budaya positif di dalam pembelajaran. Nah, budaya positif itu apa saja?
kita akan bahas setelah ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Berubah dari pengajaran satu arah ke pendekatan yang melibatkan murid. Kita tahu kalau di zaman dulu proses pengajaran itu adalah teacher center, adalah berpusat kepada guru. Guru semua yang menjelaskan, guru semua yang mengatur. Tapi pada saat ini pembelajaran kita harus lebih melibatkan murid-murid kita. Dan kita juga harus meningkatkan keterlibatan murid di dalam proses pembelajaran. Nanti ke depannya kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran itu kita mengikuti apa yang menjadi keinginan murid-murid kita. Bukan seperti zaman dahulu, apa maunya kita. Misalnya kita menuntut si anak itu harus pintar bahasa Inggris. Oh, sekarang tidak bisa Bapak Ibu. Sekarang kalau si anak itu dia memang mau belajar bahasa Inggris, oke. Kalau memang dia tidak mau, kita tidak bisa memaksakannya. Itulah generasi 4.0 atau Gen Z pada saat ini. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk menjadikan mereka apa yang kita mau, karena nanti akan membuat mereka menjadi anak-anak yang pembangkang atau pendendam kepada kita. Oleh karena itu, mari di setiap pembelajaran kita harus meningkatkan keterlibatan murid. Kalau boleh, ketika kita mengajar itu, kita selalu memberikan feedback kepada mereka untuk mereka terlibat aktif di dalam pembelajaran kita dan pengajaran kita. Bukan kita itu hanya mengajar, menulis atau mendikte, bukan. Tapi kita ajak mereka untuk terlibat aktif di dalam pengajaran kita. Nah, selanjutnya memberikan lebih banyak kebebasan kepada murid. Ini saya sudah terapkan di kelas saya pada awal tahun pembelajaran kemarin itu. Kita memberikan kebebasan kepada murid kita. Pada mata pelajaran project SBD kemarin itu seni budaya, saya berikan kepada murid-murid saya kesempatan. Nah, siapa yang mau menyanyi? Siapa yang mau menggambar? Siapa yang mau menari? Kita tidak bisa memaksakan. Di kelas saya ada melihat seorang anak, dia itu pintar menyanyi. Tapi ketika dia suruh menyanyi, dia tidak mau. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan. Kemudian ada anak juga di kelas saya yang saya lihat berpotensi untuk menari. Saya bilang sama dia, silakan nak menari, nanti ibu kasih musiknya. Tapi dia tidak mau. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Justru yang bisa menari itu, dia lebih suka bernyanyi. Dan yang suka menyanyi tadi, dia lebih suka menggambar. Jadi silakan, kamu nak mengekspresikan apa yang ada di dalam dirimu, dan silakan saja. Memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi inilah ketika kita melibatkan murid-murid di dalam pembelajaran dan memberikan kebebasan kepada mereka agar mereka berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendekatan untuk membantu murid memahami dan memperbaiki perilaku, yaitu fokus pada hubungan yang saling menghormati, membantu murid belajar dari kesalahannya. Nah, disiplin positif ini yaitu Bapak Ibu, kita itu termasuk di dalamnya yaitu keyakinan kelas. Nah, saya juga sudah coba di kelas saya keyakinan kelas itu. Jadi kita ini tidak memberikan hukuman kepada murid kita. Kalau kita zaman dulu kalau kita ribut ya Bapak Ibu, kita pasti dicubit, dihukum sama guru kita. Nah, sekarang tidak boleh. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Kita itu memberikan kepada mereka pendekatan-pendekatan yang positif, memberikan pemahaman kepada mereka mengenai disiplin-disiplin itu. Jadi kita tidak melakukannya atau tidak menegur siswa itu dengan kekerasan. Jadi dengan cara kita memberikan pendekatan yang positif, secara tidak langsung membantu murid itu bisa belajar dari kesalahannya. Nanti kita bisa melihat pada segitiga restitusi. Baik, kemudian budaya positif yang
selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3 nanti motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menjadi orang yang diinginkan. Nah, ada anak di kelas, dia sengaja memang tenang-tenang aja biar dia tidak dihukum. Nah, sama seperti kita Bapak Ibu guru ya, kadang-kadang kita itu berusaha untuk tidak terlambat agar tidak kena sanksi sama pemimpin kita. Nah, begitu juga anak-anak, kadang-kadang mereka itu cepat-cepat datang ke sekolah biar saya tidak dihukum. Apalagi setiap hari Senin yang jam 7 harus sudah ditutup pagar di depan karena mengikuti upacara. Jadi dia motivasinya, saya cepat-cepat datang biar saya itu nggak dihukum. Nah, ada motivasi perilaku manusia seperti itu. Jadi dia bukan ada kesadaran untuk menerapkan yang namanya disiplin itu, tapi dia karena memang untuk menghindari hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan. Nah, kita juga banyak melihat anak-anak, contohnya saja di kelas saya. Nanti kalau saya memberikan pertanyaan, mereka bilang gini, terus nanti mem kasih apa sama kami? Nanti ibu kasih apa sama kami? Nah, jadi itu mungkin tadi kebiasaan di rumah, ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, mereka itu diberikan imbalan kepada orang tua mereka. Tapi saya tidak membiasakan itu kepada mereka. Tidak membiasakan apa-apa harus dikasih imbalan. Misalnya, siapa yang duluan cepat selesai mengerjakan matematika ini, silakan nanti ibu kasih permen. Oh, tidak bisa. Nanti itu tertanam dalam diri mereka hingga mereka besar nanti. Kalau apa-apa yang dilakukan itu harus mendapat imbalan. Jadi begitu kita juga Bapak Ibu guru, ketika kita melakukan sesuatu, marilah kita melakukannya dari hati, bukan karena ingin mendapatkan suatu imbalan. Tapi kalau di kelas kita bisa memberikan imbalan itu berupa reward atau ujian kepada siswa, itu tidak masalah. Justru itu semakin memberikan motivasi dan semangat kepada mereka. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan. Banyak anak-anak zaman sekarang sebenarnya dia itu tidak begini, tapi dia berlaku di depan begitu. Akhirnya untuk biar teman-temannya itu senang kepada dia. Saya punya anak murid seperti begitu. Sepertinya jiwanya itu sebenarnya tenang pokoknya kalem. Tapi untuk dia berusaha menjadi yang diinginkan teman-temannya, dia berusaha untuk mencari perhatian, mencolek temannya. Karena saya pernah mengkonseling dia. Saya bilang, nah, kamu sebenarnya tidak seperti begini kan, tapi kenapa kamu berlaku seperti begitu? Nah, tujuan utamanya yaitu supaya dia menjadi orang yang diinginkan oleh sekitarnya. Makanya dia berusaha untuk menjadi orang yang diinginkan dan mencari perhatian sekelilingnya. Di kelas saya juga ada beberapa orang anak yang suka sekali mencari perhatian gurunya. Nah, dia berusaha melakukan yang terbaik. Padahal sebenarnya saya tahu itu bukan dia yang sebenarnya. Tapi dia berusaha untuk menjadi orang yang diinginkan, baik gurunya, teman-temannya maupun orang-orang di sekelilingnya. Nah, bagaimana cara untuk kita dapat melihat atau dalam motivasi perilaku manusia ini, yaitu memahami apa yang memotivasi murid dan menerapkannya. Nah, selanjutnya yaitu dalam budaya positif ini yaitu kebutuhan dasar. Ada kebutuhan fisik, emosional, dan sosial murid. Nah, tujuannya yaitu membantu murid merasa aman dan diterima. Kadang-kadang kita Bapak Ibu ya, kalau di kelas kita melihat anak-anak yang mungkin tadi agak ilfil sama orang tuanya ya, mungkin kita tahu ada beberapa kejadian di sekolah ini. Tapi kadang-kadang anak merasa loh, anak-anak itu merasa kalau gurunya itu tidak suka sama dia.
Mungkin kita dulu pernah menjadi murid ya Bapak Ibu guru, dan kita pun tahu kalau guru itu, oh ibu ini, bapak ini gak senang ya sama saya. Tapi kita mengusahakan bagaimana anak-anak itu bisa merasa aman dan diterima di dalam lingkungan, terutama di dalam lingkungan sekolahnya. Karena Bapak Ibu guru, kita ini adalah orang tua di sekolah, pengganti orang tua mereka dari rumah. Jadi marilah kita membuat anak-anak itu merasa aman dan diterima di lingkungannya, karena memang itu yang merupakan kebutuhan fisik, emosional, dan sosial murid. Nah, kebutuhan fisik ini bukan maksudnya kita kasih makanan mereka Bapak Ibu ya, tapi maksudnya kita itu jangan coba-coba seperti memukul mereka atau mencubit, nggak boleh. Nah, kebutuhan emosional, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini ya labil sekali jiwanya. Nanti ketawa di awal pagi-pagi, terus tiba-tiba di siangnya marah-marah. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus bisa memahami emosional murid itu. Jadi kita harus bertanya dan meredam segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita. Walaupun kita sebenarnya jengkel, marah, kecewa, atau ada pun masalah lain sebenarnya yang sangat mengganggu kita di luar, tapi kita berusaha untuk meredam itu, karena kita harus memahami kebutuhan emosional murid kita dan sosial murid. Ini terutama untuk sosialnya bersama teman-temannya, kita juga harus memberikan selalu pemahaman kepada mereka. Saya memberikan contoh lagi di kelas saya. Pada sekitar seminggu yang lalu, ada seorang anak perempuan mengejek anak laki-laki. Namanya, yang anak perempuan namanya si Queen, anak laki-laki namanya si Walter. Queen mengejek si Walter. Nah, si Walter menangis. Kemudian si Queen minta maaf kepada si Walter, tapi si Walter tidak memaafkan si Queen. Alhasil si Queen itu menangis karena si Walter tidak memaafkan dia. Dan yang terakhir, si Walter lah yang minta maaf kepada si Queen. Memang agak lucu, tapi itulah sosial anak-anak. Saya juga tidak tahu letak kesalahannya di mana. Dan ada lagi yang kedua kemarin itu, antara si Queen lagi dengan si Edsel. Si Queen ini katanya menggambar pacar si Edsel, kemudian menyebarkannya kepada teman-teman. Saya tidak tahu mengapa si Queen ini bisa tahu sosok gambaran pacar si Edsel ini. Kemudian si Edsel sudah menegurnya beberapa kali, dan terakhir karena si Queen tidak mendengar, si Edsel marah. Nah, yang alhasil si Queen menangis lagi. Kemudian dan alhasil terakhir si Edsel meminta maaf. Nah, itulah sosial murid-murid kita. Makanya Bapak Ibu guru, kita harus memberikan pemahaman kepada anak-anak kita mengenai sosial ini. Dan kita harus memberitahu mereka apa yang salah dan apa yang benar, sehingga kedepannya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan di mana-mana mereka nantinya mereka dapat diterima di lingkungannya. Nah, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung. Maksudnya ini kita buat Bapak Ibu guru, lingkungan kelas kita itu sedapat mungkin mendukung keterlibatan anak-anak kita dan membuat mereka aman dan nyaman. Kita jangan marah-marah saja di kelas. Wajar-wajar aja sih sebenarnya, kita manusia, kadang kita marah. Apalagi guru kelas 1 yang melihat transisi anak dari TK ke SD ini. Sifat-sifat anak TK itu menuju SD masih sangat masih sangat tidak stabil. Tapi sedapat mungkin kita buatlah lingkungan kelas kita itu mendukung pembelajaran anak-anak kita dan membuat mereka senyaman mungkin di dalam mengikuti pembelajaran. Baik, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, waktu kemarin Bapak Ibu, saya pernah menjelaskan sedikit mengenai posisi kontrol di restitusi ini. Ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Baik Bapak Ibu guru, biar lebih jelas saya akan memperlihatkan sebuah video tentang 5 posisi kontrol
guru. Dan saya yakin semua ini kita pasti pernah melakukannya. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. Silakan 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga,
dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya lari kencang, tetap gak terkejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kami jersey ini. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa sekarang saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang akan kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, karena saya, Kak Emma.
ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Nadia. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kelas putih belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mendekatkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu guru semua, kita sudah melihat sekilas video tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kira-kira kalau di kelas 1 Bu, apa yang cocok kira-kira untuk dilaksanakan ini? Iya, kalau di kelas 3 kayaknya yang jadi beda yang Sebagai teman, ya. mungkin Ibu ya, tadi saya sampaikan ini kan tanya jawabnya ini sebenarnya nggak SMA ya. Tadi itu dan lagian ini kan kita di SD. Kalau menjawab itu kan anak SMA bisa dia menjawab. Coba kalau kita tanya sama anak kelas 1 itu pasti diam mereka, nggak ada mereka bicara. Jadi menurut saya yang nomor 3 tadi itu pas lah untuk kelas rendah yang kelas 1 SD. Kita merayu lemah lembut cara kita bicara sama anak-anak itu, ya setidaknya mereka bisa mengangguk-angguk gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Zaluku perwakilan dari guru kelas 1. Memang benar di video ini tadi yang ditampilkan yaitu untuk anak murid SMA. Tapi kalau di SD ini, kalau kita lihat yang lebih cocok yaitu posisi sebagai teman. Tapi tidak masalah sebenarnya Bu, memang 90% kita bisa melakukan itu. Tapi setidaknya juga kita tanamkan juga kepada mereka, sekali-sekali kita buat kepada mereka posisi kontrol sebagai manajer. Kita juga harus membelajarkan mereka sejak dini bagaimana meyakinkan mereka untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh melakukan, yang tidak boleh mereka lakukan. Karena seperti pada penjelasan di atas tadi, kalau kita selalu membuat mereka, posisi kita selalu membuat kita jadi teman mereka selalu, mereka akan selalu bergantung kepada kita sampai ke depannya. Ada contoh di kelas saya itu si Etan. Mungkin tadi dari wali kelas 1, 2 sampai ke 3
sudah terlalu memanjakan dia. Dan saya juga sudah lihat sendiri itu, wali-wali kelasnya selalu memeluk dia, apa-apa itu selalu, pokoknya lah sangat dekat dengan dia. Dan akhirnya di kelas 4 ini sama saya, dia sudah sangat manja dan sedikit-sedikit selalu bergantung pada guru. Jadi tidak ada salahnya ketika di anak kelas 1 sekali-sekali lah kita buat juga posisi kontrol kita sebagai manajer untuk membelajarkan mereka bagaimana meyakinkan mereka agar kedepannya juga mereka tidak selalu bergantung kepada orang lain, walaupun tidak sepenuhnya. Tapi mungkinlah di kelas 1 ini karena masih masa transisi PAUD ke SD, setidaknya 90% posisi kontrol kita sebagai guru, kita menjadikan mereka sebagai teman kita. Tapi untuk di kelas-kelas tinggi, untuk kelas 4, 5, 6, posisi manajer itu saya rasa sudah bisa kita terapkan. Baik, keyakinan kelas, nilai dan prinsip yang diterapkan di kelas menciptakan budaya yang positif. Nah, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kebanyakan yaitu katanya pakai kata negatif, jangan buang sampah, jangan ribut, jangan memaki, jangan ini, jangan itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu, semua kata-katanya itu berbau positif. Seperti, jangan buang sampah sembarangan. Kita buat dia dalam kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian jangan memaki, jangan berkelahi. Nah, kita bisa membuat dalam kata-kata positif yaitu berkata-kata sopan. Atau jangan berkelahi, menyayangi teman, menghargai teman. Nah, segitiga restitusi. Dalam langkah-langkah segitiga restitusinya yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Memang agak susah ini kita lakukan ketika murid berbuat salah kepada kita. Contoh kecilnya saja ketika dia tidak mau mengerjakan tugas. Nah, tapi ini membantu murid untuk memahami dan memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Saya sudah pernah mencoba segitiga restitusi ini di kelas saya, menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan murid. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video di atas. Segitiga restitusi adalah pendekatan untuk membantu murid memahami kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan kembali ke lingkungan kelas dengan perilaku yang lebih baik. Proses ini melibatkan 3 langkah utama: menstabilkan identitas murid agar mereka merasa dihargai, memvalidasi tindakan yang salah tanpa memberikan hukuman, dan menanyakan keyakinan murid tentang nilai-nilai yang penting dalam memperbaiki situasi. Tujuannya adalah untuk mendorong murid berpikir kritis tentang perilaku mereka dan belajar dari kesalahan. Kasus pertama, murid tidak mengumpulkan tugas. Pada video ini, kita akan melihat bagaimana seorang guru membantu murid yang belum mengumpulkan tugas tepat waktu. Dalam percakapan ini, guru menggunakan teknik segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas murid, memvalidasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan murid dalam memperbaiki situasi. Perhatikan bagaimana guru dengan tenang dan penuh empati membimbing murid untuk mengambil tanggung jawab atas tugasnya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Rafael. Silakan duduk, Rafael. Baik, Bu. Rafael, Ibu mau bertanya.
bertanya, tugas matematika kamu minggu lalu belum dikumpulkan. Bisa ceritakan kepada ibu apa yang terjadi? Maaf Bu, saya tidak bisa mengerjakan tugas karena saya sedang sakit dan harus pergi ke dokter. Oh, baik, ibu bisa mengerti. Kira-kira kamu tahu apa yang terjadi jika tugas tidak dikumpulkan? Saya mungkin ketinggalan pembelajaran dan mungkin nilai saya akan berkurang dan teman-teman akan terganggu. Oh, baik, ibu bisa mengerti. Kemudian, apa yang harus Rafael lakukan agar bisa mengerjakan tugas di tepat waktu? Mungkin saya bisa membaca jadwal belajar dan minta bantuan kalau saya kesulitan. Saya juga bisa datang lebih awal untuk Bagus, mari kita buat jadwal agar tugas ini bisa diselesaikan tepat waktu. Apakah hari Rabu ini kamu dapat mengumpulkannya? mungkin saya bisa belajar untuk mengerti materi yang saya keluar dulu. Oh, baik, nanti kita atur ulang jadwalnya. Kira-kira apa yang akan Rafael lakukan agar kejadian ini tidak terulang kembali? Saya akan lebih disiplin dan menunda tugas ini. Baik Rafael, ibu yakin kamu bisa melakukannya dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih baik. Baik, terima kasih Rafael. Permisi ya Bu. Baik Rafael. Kasus kedua, murid mengganggu teman selama pembelajaran. Video berikut menunjukkan situasi di mana seorang guru menangani murid yang sering mengganggu teman-temannya selama pelajaran berlangsung. Melalui teknik segitiga distribusi, guru menstabilkan identitas murid dengan tidak langsung menghakimi, memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan, dan kemudian menanyakan keyakinan murid tentang langkah apa yang bisa diambil untuk menjaga ketertiban kelas. Video ini menggambarkan pendekatan disiplin yang positif dan konstruktif dalam mengatasi perilaku yang kurang tepat di kelas. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Abel. Makan dulu Abel. Baik Bu. Abel, ibu mau bertanya. Ibu memperhatikan kamu sering membuat teman tertawa dan membuat suara yang keras pada saat pelajaran. Kira-kira apa yang terjadi? Saya cuma ingin membuat teman-teman tertawa dan senang Bu. Saya tidak tahu kalau itu mengganggu pelajaran. Ibu mengerti. Tapi bagaimana menurut Abel? Apa yang terjadi jika hal itu terus kamu lakukan? Teman-teman mungkin tidak fokus dengan pelajaran menjadi terganggu. Betul Abel. Untuk tetap fokus dan menjaga kelas tetap tenang, apa yang harus kamu lakukan? Saya bisa bicara dengan teman-teman saat istirahat dan tidur. Bagus. Kira-kira apa yang Abel lakukan agar menjaga kelas tetap aman nyaman pada saat pembelajaran? Saya akan berbicara dengan teman-teman hanya waktu istirahat dan berusaha tidak membuat suara saat pembelajaran juga. Bagus Abel. Ibu yakin kamu bisa memperbaikinya dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu, saya akan berusaha lebih. Baik Abel. Permisi Bu. Baik Abel. Kesimpulan dari kedua kasus tersebut adalah bahwa dengan pendekatan segitiga restitusi, murid dapat memahami kesalahan mereka tanpa merasa dihukum atau dihakimi. Mereka diberi kesempatan untuk merenungkan tindakan mereka, mempertimbangkan nilai-nilai yang penting, dan belajar bagaimana memperbaiki situasi. Ini tidak hanya membantu memperbaiki perilaku murid, tetapi juga memperkuat identitas positif mereka
membangun tanggung jawab pribadi dalam lingkungan belajar. Baik Bapak Ibu, itulah contoh segitiga restitusi di dalam kita menyelesaikan permasalahan di kelas kita. Kadang-kadang kita sebagai guru kalau nggak selesai tugas anak murid kita selalu bilang, kenapa nggak selesai? Pasti kamu malas kan, kamu menonton HP, menonton TV dan lain-lain. Tapi ternyata untuk membuat anak itu menjadi lebih baik, ada langkah-langkah segitiga restitusi yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa nak kamu tidak mengerjakan tugas? Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya, apakah ketika kamu tidak mengerjakan tugas itu benar gak yang kamu lakukan itu? Apakah salah? Apakah benar? Pastinya kalau mereka membuat kesalahan, pastinya mereka katakan tidak benar ya. Kemudian meyakinkan. Nah, kita berusaha menanya keyakinan anak itu, apakah dia mau melakukannya atau tidak lagi, dan apa konsekuensinya ke depan. Nah, pengalaman dan pembelajaran. Implementasi di kelas. Menerapkan disiplin positif dan perubahan paradigma, mengatasi motivasi dan kebutuhan dasar, menggunakan posisi kontrol restitusi. Nah, jadinya lingkungan kelas kita lebih positif, lebih aman, nyaman, dan lebih memotivasi anak-anak untuk ikut dalam pembelajaran. Hasil penerapannya itu budaya positif, meningkatkan suasana belajar yang aman dan nyaman, kemudian murid merasa lebih aman dan termotivasi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baiklah, kita masuk ke kegiatan yang keempat, yaitu ruang diskusi yang dipandu oleh narasumber. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada ruang diskusi. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan ataupun saran dan pendapat dari Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Bagaimana Bapak Leslie? Baik, terima kasih sekali. Kita beri apresiasi dulu buat Ibu Ira yang sudah menyampaikan informasi tentang kegiatan budaya positif. Menarik ya bahwa perubahan paradigma dari pola lama dengan pola sekarang dalam kegiatan pembelajaran ini memang wajib dilakukan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu narasumber. Dan inilah harapan kita semua bahwa sistem pendidikan yang lama yang sudah berlangsung selama ini bisa juga kita katakan itu model zaman dahulu. Kita lebih mengarah pada sifat-sifat yang keras. Kalau kita melihat dari filosofi pemikiran pendidikan dari Ki Hajar Dewantara bahwa sekarang kita itu sebagai guru adalah menuntun. Menuntun ini berarti membawa anak-anak ini sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kalau yang pernah kita praktikkan, termasuk kami sendiri itu, bahwa kita memaksakan kehendak. Apa keinginan kita sebagai guru kita paksakan kepada siswa itu, yang notabene ini tidak bisa. Setelah diteliti bahwa anak itu punya kodrat alamnya sendiri, punya minatnya sendiri, punya bakatnya sendiri. Kadang-kadang kita memaksakan bakat kita. Oh, karena saya pintar matematika, maka anak ini juga wajib pintar matematika. Sehingga ketika dalam pelaksanaannya kita sering mendiskreditkan anak, kamu ini seperti ini, tidak pintar, kalau bisa. Jadi kita sering bilang bodoh. Padahal anak itu belum tentu bodoh. Mungkin di dalam matematika mungkin dia kurang, tetapi dari segi musik misalnya dia punya keunggulan. Makanya kita sebagai guru, yang disampaikan oleh Ibu narasumber tadi, kita hanya menuntun, kita mengarahkan, ya. Lalu kemudian bagaimana dengan disiplin positif? Beberapa hal tadi yang sudah dibuat itu termasuk dalam posisi kita sebagai guru, ya, posisi kontrol.
Tadi ada pertanyaan atau ada saran dari salah seorang teman. Bagaimana dengan siswa yang berada di kelas 1? Notabene mereka kurang cakap dalam berbicara. Kalau kita ambil posisi yang kelima, posisi manajer, apakah mampu juga mereka menjawab pertanyaan kita? Jangan salah Bapak Ibu, anak zaman sekarang itu ini sudah berbeda. Mereka bisa berdiskusi dengan kita, berbincang-bincang, jangankan SD. TK saja kalau ada anak yang bisa sudah mampu daya ingatnya, daya tangkapnya sudah cukup bagus, bisa mereka menjawab. Tidak ada juga salahnya ketika misalnya kita perhatikan posisi manajer. Siapa tahu bisa, tapi memang kalau kita ke kelas 1 lebih pendekatannya ke posisi teman ya. Tapi ada pertanyaan Ibu narasumber, ini juga pembelajaran bahan buat kita semua. Ketika kita sudah melakukan posisi sebagai misalnya teman, kita sudah lakukan posisi sebagai pemantau, bahkan manajer, tapi tidak berhasil. Apa yang perlu kita lakukan kemudian? Posisi apa lagi yang mau kita buat? Kemarin ada seorang anak, ya, ini mengarah pada segitiga restitusi. Ada anak yang tidak bawa buku, lalu kepala sekolah bawa sama saya di sini. Saya buat dia dengan posisi manajer, dan dia berjanji untuk ini. Saya tanya keyakinan kelas, karena ada keyakinan kelas. Tujuan ke kelas ke sekolahnya apa? Nah, kalau dulu kita sampai buat menangis anak ini, sampai marah-marah kita. Dan saya prihatin dengan sekarang ketika saya melihat itu, saya kecewa. Harusnya posisi ini kita praktikkan dulu. Ketika ini tidak berhasil, apa lagi yang kita buat selain itu? Ya. Nah, karena itu di sekolah ini, apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dora, sangat sekali mari kita ambil, kita tiru, kita praktikkan di kelas kita ini, karena di zaman sekarang mereka belajar wajib. Ini yang kemerdekaan siswa dalam belajar bukan hanya guru juga mereka, tapi murid juga. Barangkali itu saja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah. Luar biasa masukan-masukan yang telah diberikan, saran-saran yang telah diberikan juga. Semoga ke depan bisa kita terapkan juga di sekolah kita, dan saran-saran yang telah diberikan kepada saya untuk meningkatkan juga tugas-tugas saya ke depannya nanti. Tadi sekilas saya sempat menangkap kata Bapak Wakasek, kalau posisi teman, posisi sebagai manajer, posisi sebagai penghukum tidak bisa tertampung lagi, maksudnya tidak mempan untuk anak itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, menurut saya, mari kita melakukan pendekatan secara inklusif kepada dia, selalu memberikan wejangan-wejangan kepada dia. Kalau memang semua posisi kontrol ini sudah tidak masuk ke dia, memang anak-anak zaman sekarang kadang-kadang dibaikkan salah, dikeraskan juga salah. Jadi kadang kita sebagai guru ini, posisi kita ini kadang-kadang tidak stabil. Bahkan kalau menurut saya Pak, tidak ada salahnya kita melakukan segitiga restitusi juga kepada dia. Mari kita menanyakan kenapa kamu melakukan ini nak, dan apakah yang kamu lakukan ini benar, dan coba setiap kali dia melakukan kesalahan itu, mari kita selalu menanyakan keyakinannya dan tidak jemu-jemu. Saya pernah membaca suatu artikel, katanya seperti begini: perbuatan yang dilakukan selama berulang kali, selama 21 kali, saya juga tidak tahu apakah itu benar ya 21 kali atau bisa kurang atau lebih dari itu. Perlakuan atau perbuatan yang dilakukan atau ketika kita mengingatkan orang sebanyak 21 kali, itu nantinya akan menjadi kebiasaan. Dan sampai saat ini dulu memang saya belum pernah menerapkannya di kelas karena masih belum ada yang terlalu parah sekali pada anak-anak saya di kelas. Tapi untuk kedepannya nanti saya akan coba apakah itu berhasil atau tidak. Jadi Pak, tidak ada salahnya kita lakukan segitiga restitusi, dan juga sebagai saran yang saya berikan tadi, yang saya pernah baca di artikel, tidak jemu-jemu. Kita selalu mengatakannya selama 21 kali, bukan 21 kali di hari yang sama Pak.
bukan 21 kali di hari yang sama. Dia selalu mengatakan, nak kamu berbuat baik, nak kamu berbuat baik bersama 21 kali. Tidak, tapi dengan kata-kata pengantar yang lain di hari-hari yang lain sebanyak 21 kali. Bisa juga kita buat dia dalam 21 hari, tidak masalah. Mari kita coba bersama-sama. Kita kira-kira itu saran dari saya. Terima kasih. Ada dari teman yang lain? Ya, bismillah. Terima kasih, cukup menarik sebenarnya. Banyak ilmu yang boleh didapat dari pemaparan setiap yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Bahkan untuk hari ini ya, semakin menambah pemahaman tentang bagaimana cara menangani anak di dalam kelas. Apalagi di kelasku memang kelas 6A agak gimana gitu, ya kan? Jadi pertanyaan saya, tentu di dalam menerapkan budaya positif di dalam kelas itu kan nggak cukup hanya wali kelas. Kadangkala mestinya kita terapkan ini secara konsisten di dalam kelas. Tentu anak-anak melihat kelas lain yang nggak menerapkan hal seperti itu bisa jadi mempengaruhi dia juga. Mungkin gitu ya kan? Atau misalnya bukan langsung wali kelasnya yang menangani kasusnya dia atau guru lain, tentu akan berpengaruh kan bagaimana cara kasusnya. Mungkin saya tadi misalnya wali kelasnya menangani secara kontrol manajerial tadi kan. Rupanya ada guru lain ketika dia berkasus dan mereka menerapkan kepada dia dengan kontrol yang lain. Tentu itu akan membuat pemahaman baru kepada anak gitu kan. Itu yang pertama. Bagaimana hal demikian? Tentu kerjasama gak hanya satu kelas, harus satu lingkungan sekolah, dan bahkan bagaimana komunikasi Ibu Ira dengan orang tua tentunya. Tentu kan gak hanya di dalam kelas ini, untuk bisa benar-benar dipahami anak budaya-budaya ini, itu bukan hanya sampai di kelas, tapi di luar kelas, di lingkungan sekolah, dan di rumah, supaya ini berlaku seumur hidupnya penerapan budaya positif. Mohon tanggapan kembali. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat menarik dari Bismillah. Ketika seorang anak bermasalah, guru yang satu menerapkan posisi kontrol ini, guru yang satu menerapkan posisi kontrol ini. Kemudian di kelas sudah menerapkan keyakinan kelas ini, tapi di kelas lain masih belum. Nah, sebelum saya menjawabnya, secara keseluruhan guru ini, saya lihat budaya positif ini bukan hanya dilaksanakan sebenarnya di kelas saja, tapi di sekolah secara umum. Nah, sebelum saya menjawabnya, kira-kira Bapak Wakil Kepala Sekolah ada saran dan pendapat, dipersilakan. Baik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Hari ini sebenarnya adalah salah satu kesempatan kepada kita semua bahwa ini gerakan budaya positif ini disosialisasikan secara umum, bukan hanya di kelasnya Ibu Ira. Artinya memang kegiatan ini dibuat supaya kita tahu dan kita terapkan. Karena kalau memang hanya di kelas itu yang diterapkan akan terasa pincang sekali. Karena ketika ada masalah di siswa misalnya, lalu dia melakukan posisi kontrol, manajer kontrol. Tapi ketika anak lain ini yang sama, jadi dia masuk bidang studi yang lain, contohnya kegiatan. Pada saat dia bermasalah, misalnya dia melanggar disiplin, lalu dibuat posisi penghukum. Ini kerancuan, rancu itu. Jadi dari sini kita sepakati mulai dengan forum ini, bahwa ini harus kita lakukan. Bukan hanya satu kelas. Guru penggerak tidak hanya untuk satu orang. Guru penggerak tidak membatasi guru. Hanya mereka ini adalah sebagai model kepada kita, sebagai pemberi untuk menyebarkan pemahaman supaya persepsi kita sama. Jadi baik kelas jendela, semua kita, semua guru bidang studi harus mampu melakukan ini. Bagaimana dengan posisi segitiga restitusi? Wajib kita lakukan. Karena ini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, tahapan pertama mengidentifikasi apa? Menstabilkan identitas. Itu harus dilakukan. Misalnya ada beberapa anak kita di sini yang bermasalah. Kita dulu stabilkan identitas. Sebenarnya kamu itu baik, bro. Sebenarnya kamu ini begini.
Lalu kemudian kita ingatkan keyakinan kelas. Setelah kita ingatkan keyakinan kelas, lalu buatlah apa yang perlu dilakukan ke depan. Jadi hal ini, apa yang sudah disampaikan ini tidak berlaku hanya satu kelas, semua hendaknya. Jadi kalau kita perhatikan ini, memang kita akan terkeluh. Ya, baik kita perhatikan karena ini ke depan harus seperti ini. Guru penggerak sekali lagi kami katakan bukan hanya satu orang, tapi semua kita akan menjadi penggerak dan pemimpin pembelajaran. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali jawaban yang luar biasa dari Bapak Wakil Kepala Sekolah. Memang benar, sebenarnya ini bukan hanya berlaku untuk kami sebagai model, sebagai CPP calon guru penggerak, tapi sebenarnya bagus sekali ini diterapkan secara keseluruhan oleh kita. Dan sepertinya sedikit solusi untuk seperti yang Miss Mela sampaikan tadi. Anak-anak itu kan pastinya lebih dekat dengan wali kelasnya, dan setiap ada masalah itu walaupun sudah diselesaikan oleh guru yang lain, pastinya wali kelasnya pasti akan menyelesaikannya kembali. Nah, walaupun nanti guru yang lain menggunakan posisi kontrol yang lain, misalnya guru mapel menggunakan posisi kontrol penutup, tetap kita selesaikan kembali masalah itu melalui sedikit restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan kemudian juga membuat posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, kira-kira hanya itu bisa yang saya sarankan, Miss. Memang benar, kalau hanya untuk satu kelas saja kita buat keyakinan kelas begini ya nak, ini disiplin positifnya, tapi di kelas lain tidak dilakukan, memang benar sangat-sangat pincang. Tapi mungkin kedepannya Pak Wakasek nanti akan diadakan kepada kita sosialisasi secara umum agar kita bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini di sekolah. Jadi jangan hanya 1-2 orang yang memahami dan melakukannya, tapi kita semua. Jangan bergantung, oh ya karena dia guru penggerak, biarlah dia yang calon guru penggerak, biarlah dia yang melakukannya. Tidak Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya guru-guru yang menggerakkan sekolah kita. Cuma kami ini hanya sebagai model saja yang menyebarkan pemahaman seperti kata Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi, yang menyebarkan pemahaman mengenai budaya-budaya positif ini di sekolah. Dan sebenarnya kita semua bisa melakukannya tanpa harus ikut guru penggerak, sebenarnya kita bisa melakukannya bersama-sama agar sekolah dan anak-anak kita menjadi lebih baik ke depan. Demikian. Gimana Miss Mela? Ya, ada lagi Miss Ermi? Ya. Baik, terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Ibu Pemateri dan juga Bapak Wakil Kepala Sekolah tadi yang telah sedikit memaparkan kepada kita tentang budaya-budaya positif. Satu hal yang mau saya ajak kita berpikir adalah dengan diadakannya materi seperti ini dan pola pikir atau cara pandang kita tentang mengajar di kelas diubah, apakah itu berarti bahwa pembelajaran zaman dulu itu gagal? Padahal kita tahu bahwa kita ini adalah produk zaman dulu yang telah bertemu dengan guru-guru yang keras. Tetapi kita pada saat ini telah menjadi ASN, telah menjadi guru berkat didikan keras dari guru-guru kita zaman dulu. Jadi mungkin itu nanti yang jadi bahan perbandingan kita. Apakah dengan adanya materi-materi seperti ini mengubah cara kita mengajar di kelas? Berarti itu bisa dikatakan bahwa pola pengajaran zaman dulu itu buruk. Tetapi jangan salah kita bahwa orang-orang zaman sekarang, bahkan mungkin yang membuat materi ini adalah orang-orang berhasil yang dulu guru-gurunya adalah orang yang keras. Itu sekedar pertanyaan kita ya Ibu Pemateri. Yang kedua adalah tentang menerapkan budaya positif di kelas. Seperti kita tahu tadi, Ibu Zaloko juga sudah menyampaikan tadi bahwa tidak semua hal-hal di atas ini bisa kita lakukan di kelas. Kenapa? Pertama, kita harus tahu bahwa background, kebiasaan setiap anak itu berbeda dan emosi setiap guru juga berbeda.
Dan mungkin sebenarnya ini bukan hanya guru-guru penggerak yang dipanggil untuk seperti ini ya, tetapi kami juga yang mungkin masih belum bergerak ya, dalam tanda kutip, mudah-mudahan segera dipanggil. Kenapa? Karena kalau hanya satu orang yang menerapkan ini itu seperti tadi yang telah disampaikan oleh Miss Nela, itu sangat pincang. Ya, misalnya di kelas Ibu Ira sudah menerapkan budaya positif, sedangkan kelas di sebelahnya masih belum. Ya itu dia. Mungkin seiring dengan yang saya sebutkan tadi di bagian kedua, mohon ini nanti bagaimana cara menghadapi anak-anak yang berbeda-beda karakter. Dan sebenarnya kalau kita pikirkan, jangan hanya di sekolah diadakan ini budaya positif. Bagaimana juga kalau Kemendikbud memanggil orang tua untuk ikut orang tua penggerak. Kenapa? Karena kalau hanya di sekolah, sedangkan di rumah mereka seperti kebiasaan yang mereka lebih banyak waktu di rumah itu loh maksud saya. Jadi ini hanya untuk cara kita, bagaimana cara kita juga memandang itu, bukan dalam arti ini enggak kita terapkan, kita akan terapkan, tetapi dengan adanya mungkin yang saya sampaikan, bagaimana juga pendapat kita di situ, atau bagaimana pemahaman kita supaya cara berpikir kita, cara pandang kita, paradigma kita ini bisa berubah. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Erni. Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa. Sebelum saya menjawabnya, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat? Kembali ke Bapak Lambang Kepala Sekolah. Ada 3 hal yang perlu ditangkap dari bisa. Pertama, bahwa kita adalah produk dari negara dahulu. Dan itu kita tidak bisa kita pikir. Pada era tahun 65, guru-guru Indonesia ini dikirim ke Malaysia untuk menjadi guru, untuk mendidik orang Malaysia. Kenapa? Karena pada zaman itu guru-guru Indonesia sangat potensial. Tapi coba kita lihat sekarang, bagaimana perubahannya. Orang-orang Malaysia sekarang tidak lagi menggunakan guru-guru dari Indonesia. Kenapa? Karena ada perubahan pola dari zaman dahulu yang keras karakternya dengan yang sekarang. Coba kita bandingkan negara kita dengan New Zealand. Yang kemarin bisa kita lihat bagaimana cara pembelajaran di sana. Tidak ada lagi kekerasan di situ. Betul, dulu saya ini pernah mengalami kekerasan dan ini akan membekas dalam pemikiran saya sampai hari ini. Ketika saya berbuat salah langsung ditampar sama guru saya. Apakah ini baik? Inilah yang harus dikeluarkan dari sistem pendidikan kita. Ada kemudian saya bercita-cita anak saya akan saya masukkan ke SPTN. Ketika masih berlaku di sana penyelesaian masalah dengan cara pelonco, saya tidak mau masukkan anak saya di situ. Paradigma inilah yang harus kita ubah. Jangan kita berpikir bahwa pola lama itu kita pertahankan supaya ke depan tetap seperti itu. Jangan. Kodrat zaman berbeda. Pada zaman dahulu lagi listrik, nggak ada lampu, nggak ada televisi. Kita pakai lampu dinding. Sekarang tidak lagi. Untuk membuat materi saja harus pakai proyektor. Artinya ada perubahan zaman dan disertai zaman itu. Dan kita terkunci dengan zaman yang dahulu yang notabene keras. Dan ingat, tidak semua anak zaman dahulu berhasil. Banyak juga yang gagal pada itu. Hanya orang-orang tertentu yang mampu, yang kuat mentalnya, yang bisa bertahan sampai kini. Ini saya sendiri, saya kurang tahu bagaimana Bapak Ibu. Saya masih membekas, karena saya sampaikan, ketika saya masih sekolah teknik, saya dipukul sama guru. Dan ketika itu saya dendam, sampai hari ini saya dendam. Kalau saya ketemu dia, saya mungkin pukul dia. Inikah yang mau kita pertahankan? Saya kira tidak. Ini harus kita ubah paradigma itu, Bapak Ibu. Ya? Lalu kemudian, apakah harus menjadi guru penggerak semua? Guru-guru di Indonesia ini baru berubah pola? Tidak. Justru kesempatan ini melalui kegiatan-kegiatan seminar-seminar, webinar-webinar, kalau kita ambil hikmatnya di sini. Karena kurikulum mereka sebenarnya relevan dengan guru penggerak. Makanya semua buku-buku yang dibuat itu sudah dibuat sedemikian rupa. Di sana tidak ada lagi. Kita sekarang menerapkan
profil pelajar Pancasila 6 dimensi. Dan kita mulai dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan satu lagi mandiri. Nah, ini harus kita terapkan di sekolah kita, Bapak Ibu. Kemudian kita harus melihat terakhir tadi, memang betul karakter setiap anak itu berbeda, benar. Bagaimana cara kita memilih? Kita buat dulu posisi 5 posisi kontrol. Tadi kita tanya kepada Ibu Ira bagaimana sudah. Ketika sudah kita lakukan semua 5 posisi ini, bahkan posisi yang paling terbawah itu posisi penghubung sudah kita lakukan dan tetap diulangnya. Apa yang kita mau lakukan? Kita berdoa kepada Tuhan supaya anak itu bisa berubah. Ini itu menurut saya. Kita sudah buat posisi teman, bahkan kita sudah buat posisi kita buat bagi orang bersalah, tidak berhasil, diulangnya lagi. Kita buat sebagai posisi manajer, diulangnya lagi. Terakhir kita buat sebagai posisi penghukum, bahkan kita kuliah, tapi toh juga diulangi. Apa yang kita lakukan? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu menurut kami. Tapi ingat, 21 kali kalau kita lakukan berulang-ulang, sesuai dengan penelitian bisa akan mengubah karakter itu. Semoga bisa. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Lase. Pendapat, jawaban dan saran yang sungguh sangat luar biasa. Kira-kira ada dari Bapak Ibu yang lain sesuai dengan pengalamannya? Kira-kira dari Ibu kamu selaku murid-murid zaman dahulu? Baik, terima kasih waktu yang kesempatan ini diberikan kepada saya. Materi kita hari ini sangat bagus ya. Dan ketika dibagikan kepada guru-guru yang lain, itu kita berharap ada dampak positifnya. Itulah gunanya pemaparan yang dilakukan oleh narasumber hari ini. Mengenai materi kita juga sangat menarik, di mana kita harus melakukan budaya atau kebiasaan yang positif. Ada tadi beberapa, yaitu 5, dan semuanya sudah kita lakukan sebenarnya. Hanya yang paling bagus, yang membuat anak supaya berhasil itu yang 3 ya, supaya ada perubahan di dalam diri mereka. Dan yang paling penting di dalam melakukan penerapan budaya ini, kita jangan memikirkan harus dalam waktu yang singkat ya. Ini terus menerus. Misalnya dari kelas 1, gurunya sudah melakukan hal-hal seperti itu, lalu tidak ada perubahan sama sekali, atau mungkin perubahan sedikit, atau sudah berubah tapi kembali lagi ke sikap-sikapnya yang dulu, tidak mengerjakan tugas, suka mengganggu teman dan sebagainya. Jadi ini harus berkelanjutan ya. Ketika sudah dilakukan oleh guru kelas 1, guru kelas 2 tetap seperti itu, kelas 3 juga seperti itu, sehingga ada dampak yang kuat. Dia tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang seperti dulu. Jadi di sini guru berperan besar ya, di dalam memanage kelas, memanage siswa, agar siswa itu berubah dari yang malas belajar menjadi semangat untuk mencintai belajar, semangat ketika guru datang. Itulah tugas kita di sekolah ini. Jadi tanpa kita kasih materi, kalau anak-anak itu sudah mencintai belajar, sudah mencintai gurunya, dia sudah mau saja belajar. Bu, sekarang kita materi ini ya. Dan mengenai hal-hal yang kekerasan tadi, saya juga pernah mengalaminya. Nah, itu menjadi pemicu bagi saya supaya tidak terjadi kepada anak-anak saya. Saya dendam. Waktu SMA, tiba-tiba kepala saya ketok. Dendam saya sampai detik ini. Dan apa akibatnya? Di grup itu sekarang ada grup SMA kami ya. Beberapa hari ini guru-guru dimasukkan juga. Jadi saya nggak komen sama sekali. Satu sakit ya, satu.
Kedua, malu sekali saya karena di tiang bendera. Jadi teman-teman, ini pengalaman buat kita semua supaya kita jadi guru yang baik, jangan jadi guru yang dibenci, ya. Benar-benar seperti yang dibilang Bapak, itu dendam seumur hidup. Dan saya menganggap semua mereka seperti itu, padahal yang melakukan hanya satu. Guru yang lain saya suka, tapi ketika yang untuk beberapa hari ini ya, saya tidak komen sama sekali. Guru-guru yang dimasukkan, padahal itu guru siswa loh. Tidak tahu saya kenapa tiba-tiba guru-guru SMA 1 masuk di situ. Saya nggak suka. Mereka ada yang saya itu begini. Saya diam saja. Itu sisi kemanusiaan ya. Karena kita adalah manusia biasa. Secara umum sebenarnya saya tidak mau juga dendam, tapi membekas. Gurunya nggak ada di dalam itu, guru yang saya maksud tidak ada dia di situ. Jadi kita di sekolah ini kita terapkan menjadi guru yang baik supaya siswa tidak menjadi benci kepada kita, tidak dendam, bahkan kalau bisa dia menjadi semangat untuk maju, semangat untuk belajar, semangat untuk menyenangi guru-gurunya ya. Itu terutama dulu ya. Ketika guru tersenyum, ketika guru membalas anak-anak misalnya, ibu ini gini, bu udah punya saya bu, ini di hari-hari ya, setiap hari ya, ini pengalaman saya. Kalau dulu waktu saya baru masuk di sini, kalau ada anak-anak yang melapor, ngadu, ini contoh bukan hanya di dalam kelas ya, di luar kelas, walaupun kita bukan guru mereka, bukan wali kelas mereka, bu sudah di ini saya, bu udah didorong saya, ada guru yang saya lihat, cuek aja dia. Nah ini tadi yang dikatakan emosional, siswa itu membutuhkan kebutuhan emosionalnya diperhatikan. Jadi sebaiknya ketika guru-guru yang lain yang bukan guru di kelasnya memberikan perhatian kepada anak-anak yang memberikan pengaduan ya. Apakah kita bilang nanti kita bicarakan ya, kita diskusikan kepada wali kelas. Dan banyak sekali siswa ini, banyak sekali segi-segi di dalam kehidupannya yang ingin diperhatikan ya. Jadi bukan hanya di dalam kelas, dengan teman kelas dan dengan teman luar kelas sebelah saja banyak sekali ya. Jadi penerapan budaya positif ini bukan hanya di dalam kelas, antar guru, antar siswa dengan guru wali kelas yang lain. Jadi saya menyambut positif, bagus sekali. Sebenarnya ya tentang guru penggerak ini saya ingin sekali mengikutinya ya. Tetapi mengingat sudah berkali-kali memang sudah adanya, tapi kemampuan otak, kemampuan tubuh sudah berubah. Jadi kalau saya saja, karena kan ini kan masih awal-awal ya, di sekolah kita baru 2 orang ya. Mungkin nanti ke depannya kita mau. Tapi waktu awal-awal dulu sudah ada ya, sudah ada tentang keyakinan kelas itu sudah saya lakukan di kelas sebenarnya. Dan yang lain-lain itu sudah, tapi ya untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini mohon maaf ya, kita tidak sanggup karena sudah tidak kuat lagi antara otak dengan fisiknya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya agak emosional juga ya. Terima kasih. Wah, terima kasih sudah Ibu Gaho sudah berbagi cerita kepada kita. 2 orang guru-guru yang memang Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Gaho yang memang dulu mendapatkan pengajaran zaman dulu ya, yang termasuk pengajarannya cukup keras, dan itu benar-benar membuat trauma mendalam di dalam hati. Terlebih-lebih tadi Mama Uda sampai mohon maaf Ibu Gaho. Ibu Gaho matanya sampai berkaca-kaca. Terus Bapak Lase juga yang ada trauma mendalam juga yang di dalam hatinya, jika kedepannya nanti anaknya mau dikasihnya di STPDN, dia tidak mau kalau kekerasan itu masih ada dan masih ada
ada peluang lain Pak, mungkin jadi dokter juga boleh, tentara juga boleh, polisi. Dan oh ya, kalau dokter tidak ada kekerasan, kalau polisi, tentara bukan kekerasan itu, tapi pelatihan fisik. Oh iya, pendeta juga Pak masih bisa, itu tidak jelas-jelas tidak ada kekerasan. Ya, guru. Oh ada Pak, masih ada Pak kalau di ospek. Nah, tapi saya yakin kalau pendeta ini benar-benar dari awal sampai akhir tidak ada kekerasan. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru berdua sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi pendapat kepada kita bagaimana timpangnya pengajaran zaman dahulu dengan zaman sekarang. Menyambut pertanyaan Miss Erni tadi, apakah produk zaman dulu itu merupakan produk gagal? Tidak sepenuhnya Miss Erni. Memang seperti kata Bapak Wakasek tadi, ada beberapa sebagian, terutama anak-anak yang memiliki dendam besar di dalam hatinya. Itu pasti biasanya orang-orang yang punya dendam besar dan punya ambisi yang negatif itu ketika sudah dilakukan hal yang tidak baik kepada dia, itu jarang sekali berhasil itu. Tetapi ketika semua yang rasa sakit hati itu, rasa trauma itu bisa diredam dan memandang segala sesuatunya dengan positif, dan ini juga sebenarnya didukung dengan pengajaran orang tua dari rumah, dan pastinya akan berhasil ke depannya. Dan pada saat ini Miss Erni, kita itu harus mengikuti kodrat zaman. Nah, kalau zaman dulu benar kata Bapak Lase, tidak ada yang namanya TV, jangankan TV, listrik saja tidak ada. Jadi pengetahuan itu masih sempit. Nah, kalau sekarang kan sudah ada TV, sudah ada listrik, sudah ada internet. Jadi wawasan kita itu ke hal-hal yang lebih positif itu semakin terbuka, dan peluang untuk melakukan hal-hal yang baik itu juga semakin besar. Bukan seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu jangankan untuk melakukan hal-hal yang baik saja, firman Tuhan saja dulu jarang sekali kita bisa dengarkan ya, karena zaman dahulu itu pengajaran agama itu masih sangat sempit diajarkan. Tapi sekarang bukan hanya di gereja. Kalau dulu hanya di gereja bisa kita dengarkan firman Tuhan, sekarang bisa melalui YouTube, bisa melalui media-media sosial, dan itu membuat kehidupan kita itu menjadi berkembang lebih baik lagi. Kemudian Miss, tadi pertanyaannya hampir sama dengan Miss Ella, bagaimana kalau yang satu kelas melaksanakan, kelas yang lain tidak melaksanakan. Tadi sudah cukup dijelaskan, tadi Miss Erni sudah keluar sebentar. Memang benar, kalau hanya satu kelas yang melaksanakan itu akan sangat pincang. Misalnya ada 16 kelas, hanya 2 kelas misalnya yang melaksanakan, hanya 4A dengan 4C, itu memang ibaratnya 1:1000, dan itu memang tidak bisa. Oleh karena itu tadi mungkin kedepannya ini Bapak Wakil Kepala Sekolah usulkan kedepannya kita diadakanlah sosialisasi budaya positif, bukan hanya di kelas tapi di sekolah secara keseluruhan, agar budaya positif ini membudaya di setiap kelas, bukan hanya untuk 1-2 orang saja. Dan guru penggerak ini Miss hanya sebagai model saja, sebagai penyebar pemahaman. Bukan berarti calon guru penggerak ini sudah lebih hebat dari guru-guru yang lain. Tidak, kita ini sama. Ini hanya role model, hanya sebagai contoh. Kira-kira seperti begini dia. Ini hanya mengikuti pendidikan saja, dan kedepannya jika ada peluang silakan Bapak Ibu guru mengikutinya. Jadi yang mengetahui pemahaman budaya positif ini, segitiga restitusi, posisi kontrol, ada nanti kedepannya pembelajaran berdiferensiasi, coaching, dan yang lain-lain. Bukan hanya 1 orang saja yang tahu, kita semua bisa menerapkannya dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Nah, yang ketiga yang sangat menarik yang Miss Erni tanyakan, yaitu mengenai bagaimana kalau ada orang tua penggerak. Sepertinya itu agak sulit Miss, yang untuk mencapai guru penggerak saja perlu seleksi yang cukup intens, mulai dari pengisian esai, kemudian mengajar secara virtual, kemudian wawancara, dan itu ada banyak tahapan. Dan kalau kita ajak semua orang tua menjadi orang tua penggerak, paling sederhana, paling kecilnya saja dulu
masih banyak orang tua, jangankan dulu di seluruh Indonesia, di SD 1 ini saja masih banyak orang tua yang masih belum tahu IT. Contohnya saja di kelas saya, mohon maaf, masih ada yang pakai HP yang kecil itu, bukan Android. Jadi kalau ada informasi, ya terpaksa telepon dia, karena dia tidak punya WA. Itu adalah contoh kecil di dalam lingkungan sekolah kita. Jadi mungkinlah kedepannya nanti bisa kita, jika ada saran dan pendapat, biasanya itu di laman Kemendikbud Pak ya. Ada di situ help desk. Jika kita ingin bertanya, kita bisa memberikan saran kita. Bagaimana Pak Menteri jika ke depan ini jangan hanya guru penggerak saja, karena siswa di sekolah hanya 5 jam, sedangkan yang 23 jam, yang 19 jamnya lagi siswa itu ada di rumah, jadi ada ketimpangan. Nanti kita membudayakan positif selama 5 jam, yang 21 jamnya lagi kita tidak tahu bagaimana. Ya bisa saja kita kasih saran, walaupun kecil kemungkinan, karena masih banyak orang tua jangankan di Kota Gunung Sitoli, di SD 1 ini saja dulu yang belum mengetahui IT. Karena untuk menyebarkan pemahaman positif seperti ini, Miss, dibutuhkan tingkat IT yang cukup memadai, kemudian bukan hanya tingkat intelektualnya saja, materi juga harus mendukung. Contohnya pembelian kuota internet dan juga lingkungan yang mendukung. Seperti saya saat ini, teman-teman, rekan-rekan guru, saya sangat berterima kasih, saya sangat bangga, sangat mendukung saya dalam melaksanakan program calon guru penggerak ini. Dan kalau sekarang orang tua penggerak ini agak susah, belum tentu lingkungannya lagi mendukung, karena harus berusaha menyebarkan pemahaman-pemahaman yang positif. Belum lagi kesibukan-kesibukan yang lain. Jika ibu itu ada bayi-bayinya, ada lagi orang tua yang harus diurusi, dan itu sangat susah. Jadi marilah kita mulai dari diri kita sendiri dan disertai dengan doa-doa untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita ini nanti ke depannya menjadi anak-anak bangsa yang berhasil, karena mereka lah nanti yang meneruskan perjalanan kita ini. Ketika zaman dahulu kita sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dari guru-guru kita yang membuat kita trauma. Kalau sampai sekarang dulu tidak ada yang membuat saya trauma sama guru saya. Mungkin dulu waktu kelas 2 SMP, memang itu sih kesalahan saya dulu. Saya dicubit sama guru laki-laki, cubitnya di perut, diputar sampai biru, dan dia membisikkan di telinga saya seperti begini, "Ira, kamu dulu waktu kelas 1, ini waktu kelas 2 SMP, kamu dulu anaknya rajin dan pintar, kenapa kamu sekarang jadi malas?" Itu sampai sekarang saya tidak pernah lupa kata-kata itu. Dan memang saya tidak menyalahkan guru saya pada saat itu, karena memang itu kesalahan saya. Tapi kalau seperti zamannya Bu Gaho dengan Pak Lase yang sampai membuat trauma sampai pada saat ini, puji Tuhan saat saya sekolah dulu tidak ada yang membuat saya trauma sekali. Mungkin dulu saya ini termasuk anak kesayangan di kelas, bahkan di sekolah juga. Apa itu Pak? Ya mungkin Bapak Lase tidak tahu karena zaman kami berbeda. Oke. Jadi waktu di sekolah dulu memang saya sering diikut-ikutkan kegiatan, dan memang benar. Kalau di kelas dulu saya jarang dimarahi, padahal memang saya dulu anaknya ribut, cerewet, tapi saya jarang dimarahi. Saya kurang tahu kenapa, apakah memang saya sering ikut kegiatan di sekolah dan sering membawa nama harum sekolah. Mungkin itu ada pertimbangan juga ya. Ya, kita juga memang di kelas ya Bapak Ibu ya. Ketika anak itu, contoh kecilnya dulu Pak, si Panlord di kelas Bapak, dia itu sering ikut kegiatan. Atau si Princess kakaknya sering ikut kegiatan, menari, menyanyi, membawa nama harum sekolah. Tapi ketika dia ribut di kelas, ada perasaan tersendiri kepada kita seorang guru yang membuat pengecualian terhadap anak murid itu, karena dia sudah membawa nama harum, nama sekolah dengan prestasi-prestasinya. Dan mungkin itulah yang saya rasakan kemarin itu waktu di sekolah. Bukan orang sombong Bapak Ibu, tapi itulah mungkin itu pengalaman saya. Memang saya dulu anaknya ribut dan cerewet, tapi jarang dimarahi sama ibu wali kelas. Padahal ibu wali kelas saya dulu, saya ingat sekali, cerewet sekali, Ibu Tedamani, cerewetnya minta ampun. Tapi dia jarang memarahi saya meskipun saya ribut. Saya kurang tahu mengapa.
atau mungkin dulu sudah ada mereka mempelajari pemahaman dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya kurang tahu. Padahal dulu zaman 2003 itu belum ada yang namanya guru penggerak. Tapi itulah guru-guru yang bagus tidak membuat trauma kepada anak muridnya. Tapi kalau dibawa ke kantor guru dulu memang pernah, tapi itu untuk mengikuti kegiatan atau ada sesuatu yang ditanyakan untuk sampai masalah-masalah yang cukup akad. Baik, itu sekedar pengalaman dari Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Gaho juga, dan saya dan teman-teman. Terima kasih hari ini sudah berbagi pengalaman. Bapak Lase juga terima kasih sudah berbagi saran dan pendapat untuk memajukan sekolah ini dan juga untuk memajukan tugas-tugas saya ke depan. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan karena waktu juga sudah cukup. Bagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah mendukung kegiatan calon guru penggerak saya. Kepada Ibu Kepala Sekolah juga, walaupun sudah pergi untuk mengikuti kegiatan pramuka. Kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah juga, Pak, terima kasih telah setia menemani dari awal sampai akhir, mendukung. Begitu juga teman-teman semuanya, terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk saran dan pendapat. Dan saya harap kiranya apa yang saya paparkan materi pada hari ini bisa menjadi pembelajaran, bisa kita dapat menerapkannya di kelas kita masing-masing. Saya rasa demikian saja yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih. Yahohu. Baiklah, demikian kegiatan berbagi praktik baik kepada kita di pagi hari ini yang mengenai menerapkan budaya positif di kelas. Semoga kita dapat memahaminya dan kita dapat menerapkannya juga dalam kegiatan belajar mengajar kita setiap hari. Demikian saja, terima kasih. Selamat pagi. Ya Ahohu. Yahohu.